Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu keempat masa Paskah. Dan setiap minggu keempat masa Paskah, baik tahun A, B, atau C, gereja menampilkan kepada kita gambaran Yesus sebagai seorang gembala. Gembala yang baik melalui Injil Yohanes. Dan dengan panjang lebar, Injil Yohanes bab 10 menguraikan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik turut merasakan suka duka domba-domba gembalaannya. Bahkan gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Dan dalam perikop Injil hari ini, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia. Saudara-saudari, saya rasa sungguh merupakan suatu penghiburan yang menyejukkan hati bahwa kita sekarang ini masih boleh berbicara tentang gembala yang baik. Pada saat sekarang ini, di mana martabat manusia kurang dihormati lagi, di mana banyak manusia diperlakukan sebagai alat, kita masih bisa mendengar tentang pemimpin dan gembala yang sejati. Dan syukur kepada Allah bahwa di tengah keprihatinan yang masih berlanjut melanda bangsa dan negara kita sekarang ini, kita masih diteguhkan oleh sabda Tuhan yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Di antara kita dan saudara-saudari sebangsa, masih banyak orang menderita kemiskinan, kekurangan makan, anak-anak putus sekolah dan tidak terawat kesehatannya. Dan sementara itu, sikap dan perilaku mereka yang memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan masyarakat belum nampak bertambah baik. Seolah-olah berlangsung segalanya dengan wajar saja. Tidak ada masalah yang serius dan mendesak, kecuali pengakuan dalam kata-kata yang tidak tercerminkan dalam tindakan nyata. Maka saudara-saudari, sungguh sesuatu yang menghiburkan
bahwa kita masih mendengar suara Kristus yang berkata, "Aku mengenal mereka." Ia memperingatkan kita tentang pencuri-pencuri dan perampok-perampok domba, yaitu pemimpin-pemimpin yang berebut manusia untuk memperalat mereka untuk kepentingannya sendiri. Dan ucapan-ucapan Kristus itu selalu aktual, terjadi sampai hari ini. Manusia selalu diperebutkan oleh gembala-gembala palsu, pemimpin-pemimpin palsu. Merekalah pencuri-pencuri dan perampok-perampok domba yang menggunakan domba itu sebagai alat untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua anggota gereja ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus. Maka kalau Kristus menyebut dirinya gembala yang baik, sebenarnya kita masing-masing dipanggil juga menjadi gembala yang baik dalam bidang hidup kita masing-masing. Orang tua dipanggil sebagai gembala yang baik bagi anak-anaknya. Imam dan biarawan-biarawati dipanggil sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Para guru dipanggil sebagai gembala yang baik bagi para anak didiknya. Para majikan dipanggil sebagai gembala yang baik bagi karyawannya. Dan demikian juga pemerintah menjadi gembala yang baik bagi rakyatnya. Bersama seluruh bangsa, kita bertekad memperbaiki dan memulihkan kerusakan dan luka yang sudah terjadi karena egoisme, kepentingan pribadi, dan kelompok yang sempit. Kita perlu membangun tekad untuk melakukan yang terbaik. Dengan tulus, kita bangkit dengan semangat baru untuk bersahabat, merasa sepenanggungan dan seperjalanan dengan semua warga bangsa kita. Kita tidak boleh membiarkan status apapun memisahkan kita satu sama lain. Kita dapat mencegah kejahatan dan kekerasan. Kita dapat menyingkirkan rasa takut dan gelisah serta kekacauan dengan semangat persaudaraan. Ya, saudara-saudari, perlu kita berdoa secara pribadi di tengah keluarga maupun dengan sesama. Perlu kita mengusahakan berdoa bersama dengan semua warga negara yang beriman dan beragama lain dan berkehendak baik. Kita ingat janji Tuhan ini. Aku senantiasa menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Pace e bene.